الدين rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudaraku seagama yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah atas berbagai macam nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Meskipun akhir-akhir ini kita berada dalam suatu ujian, Allah Subhanahu wa ta'ala menggugah kesadaran kita, membangkitkan rasa takut kita dengan dikirimkan kepada kita ujian, gempa. Karena memang manusia kalaulah tidak ditakut-takuti oleh Allah dengan ujian, bencana, maka kebanyakan di antara mereka lalai dan bahkan mereka tidak mengerti sama sekali tujuan dari kehidupan mereka. Sama sekali mereka tidak mengerti untuk apa mereka hidup dan untuk apa mereka diciptakan oleh Allah. Maka dari itu Allah memberikan ujian kepada kita supaya menyeleksi siapa-siapa di antara mereka yang memang benar-benar beriman kepada Allah dan siapa-siapa di antara mereka yang hanya sekadar ikut-ikutan saja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Di dalam surat Al-Ankabut Allah mengatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja setelah mereka berkata kami beriman? Kami ini orang-orang beriman, orang-orang mukmin. Kami orang-orang muslim. Apakah sampai di situ saja? Lalu wahum la yuftanun, mereka tidak diuji lagi. Hanya sekedar katakan saya Islam, saya Muslim, saya Muslimah, saya mukmin, saya mukminah. Cukup dan tidak diberikan ujian lagi. Wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, kami benar-benar sungguh akan menguji kalian sampai benar-benar nampak di antara kalian siapa-siapa yang beriman, jujur dalam keimanannya, dan siapa-siapa yang dusta dalam keimanannya. Maka ujian yang kerap kali diberikan oleh Allah itu sebenarnya suatu bentuk untuk menyaring manusia. Siapa di antara mereka yang jujur dalam keimanan dan siapa yang dusta dalam keimanannya. Karena iman tidak cukup hanya mengatakan bahwa saya beriman atau kami muslim. Sebagaimana orang-orang munafik
Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika mereka bertemu dengan kaum mukminin, mereka pun berkata bahwa amanah, kami juga orang-orang yang beriman. Akan tetapi ketika mereka kembali kepada kaumnya, mereka mengatakan kami hanya mengolok-olok mereka. Dan begitu pula sebagaimana sifatnya orang-orang yang angkuh membuat kerusakan di permukaan bumi ini. Ketika dikatakan kepada mereka, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Ketika dikatakan kepada mereka, jangan kalian buat kerusakan di muka bumi ini, mereka berkata, bukan kami buat kerusakan, tetapi kami ini sedang membuat perbaikan. Dan seterusnya. Maka dari itu lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah. Di tengah-tengah ujian yang Allah berikan kepada kita ini, kita cukup tentram, kita cukup tenang, kita cukup nyaman. Berbeda dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sedang berada di kamp-kamp pengungsian yang lainnya. Ya taruhlah mereka di kamp-kamp pengungsian di Mutulu sana, tidak ada air, tidur pun cuma di tenda-tenda, beralaskan degu-degu, gabah-gabah, itu pun kalau ada. Susah buang air kecil, buang air besar, susah ya bagaimana sholat dan seterusnya. Kita di sini alhamdulillah air ada, bahkan kadang-kadang buka keran nggak pakai tutup-tutup, biar apa, air di tong cepat habis. Terlalu nikmat, terlalu senang. Begitu juga beda sama saudara-saudara kita di tempat di kamp-kamp pengungsian yang lain, mau jalan ke tenda-tenda pengungsiannya itu jalan sampai ngos-ngosan, napas di ujung hidung, baru sampai, belum naik gunung dan seterusnya, nyamuk. Kita saking enaknya sampai-sampai kadang-kadang motor itu mau langsung masuk di dalam ruangan. Ya kalau bisa langsung parkir di dekat tempat tidur, ya langsung parkir dekat tempat tidur. Saking nikmatnya. Tapi sudah saking nikmat kayak gitu, ya ibadah tidak mau. Ya diajak sholat, dipanggil sholat oleh Allah itu tidak mau. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memanggil kita, hayya ala sholah, mari kita sholat. Hayya ala sholah, mari kita sholat. Supaya apa? Hayya alal falah, supaya mari kita jemput kebahagiaan, keberuntungan. Nah orang yang sholat itu dia akan mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan. Tapi orang yang menyia-nyiakan sholat itu betapa ruginya dia. Dan dia akan mendapatkan kesengsaraan. Maka dari itu lagi-lagi kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah sholat subuh yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Di pagi hari ini kita hendak membacakan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang masih berkisar tentang perkara sholat, khususnya di dalam bab sujud sahwi. Sujud sahwi. Sujud sahwi itu sujud karena lupa rakaat, atau sujud sahwi itu sujud karena ragu-ragu di dalam rakaat, atau sujud sahwi itu sujud karena ada penambahan atau pengurangan di dalam rakaat sholat, atau sujud sahwi itu karena
ada kewajiban sholat yang ditinggalkan. Wajib sholat. Kalau kita sudah bicara wajib sholat, sunnah sholat, rukun sholat, syarat sahnya sholat, ini kepala sudah pusing, puyeng. Loh Ustadz, kok sholat sampai banyak itu? Ada rukun, ada syarat, ada wajib, ada sunnah. Terlalu banyak Ustadz. Iyalah sholat itu ya orang bikin kue, bolu gulung saja resepnya banyak, apalagi sholat. Ya bolu gulung saja banyak resepnya, kolak apalagi banyak, asida juga banyak. Makanan saja resepnya banyak, apalagi sholat. Sholat itu banyak aturannya. Lah kan Ustadz, sholat itu kan cuma tunduk bangun, salam selesai. Oh bukan. Kalau sholat kayak begitu ya orang gila juga bisa mancuana fasih sholatnya tuh. Kalau tunduk bangun sholat. Tetapi sholat itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jangan sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat kakek kalian sholat, bukan. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat nenek kalian sholat, bukan. Emangnya nenekmu nabi? Bukan. Tetapi sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, sebagaimana melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat. Bagaimana Rasulullah takbir, bagaimana Rasulullah ruku, bagaimana Rasulullah sujud, bagaimana Rasulullah baca di dalam bacaan-bacaan sholat, bagaimana Rasulullah dzikir ketika ruku, bagaimana Rasulullah dzikir ketika sujud, bagaimana Rasulullah salam, dan seterusnya. Lah Ustadz, kan kita ini hidup tidak bersama dengan Rasulullah sudah 14 abad lebih yang lalu. Rasulullah wafat meninggalkan kita. Sementara Rasulullah memerintahkan kita sholat itu dengan cara melihat Rasulullah sholat. Bagaimana bisa kita tidak hidup sama-sama dengan Rasulullah? Jawabannya bisa. Cara melihat sholatnya Rasulullah itu di hadis-hadis Rasulullah. Yaitu para sahabat cerita Rasulullah itu kalau takbir itu tangan tidak seperti orang angkat tangan karena menyerah kalah dalam peperangan misalnya. Atau Rasulullah juga para sahabat tidak mengatakan bahwa ketika menceritakan bagaimana Rasulullah ruku itu beliau letakkan tangannya di mana, apakah letakkan tangannya di tumit kaki atau di lutut atau di tulang karing misalnya, tidak. Ya disebutkan oleh para sahabat ketika mereka menceritakan sifat-sifat sholat Rasulullah dinukil dalam hadis-hadis, maka inilah yang harus kita lihat dan kita pelajari agar kita tahu persis bagaimana sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini kadang-kadang datang sholat saja, tidak pernah atau maaf saja belum pernah kita belajar tentang tata cara sholat secara detail. Ya ilmu kita tentang sholat itu ya karena kita datang ke masjid, lihat orang ruku, kita ruku, lihat orang sujud, kita sujud. Maaf saja Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Ini ada suatu kisah yang bisa kita ambil pelajaran. Suatu ketika ada seorang anak kecil sama ibunya, sama bapaknya tinggal di sebuah kampung pedalaman di rumah panggung. Rumah panggung itu lantainya adalah bambu yang dibelah-belah, anyaman bambu dijadikan lantai. Suatu ketika ada seorang ibu perintahkan anaknya untuk sholat. Abdullah, sholat sana. Oh saya belum tahu sholat, Ma. Sudah sholat sana. Sholat itu bagaimana? Sudah ikut bapakmu. Apa yang dia lakukan, kamu lakukan seperti itu. Maka sang anak ini datang. Ketika bapaknya sholat, dia berdiri di samping bapaknya. Begitu bapaknya angkat takbir, dia angkat takbir, ruku, dia ruku, sujud, dia ruku, sujud. Singkat cerita, karena lantai rumah itu belahan bambu. Nah begitu bapaknya ini sujud, ternyata hidung bapaknya ini kejepit di belahan bambu itu.
Secara spontan bapaknya kaget, aduh anaknya kira doa, jadi dia aduh gitu. Ya. Ya kenapa ya? Karena dia tidak salah. Kenapa? Karena ibunya suruh lakukan seperti apa yang dilakukan oleh bapaknya. Jadi bapaknya lakukan nih apa saja dia ikut. Ya begitu bapaknya aduh dia kira itu doa, maka dia lakukan dengan irama aduh gitu. Ya, maka ini apa? Ini pelajaran dari memang orang lakukan ibadah itu ilmunya cuma lihat-lihat. Ya cuma ikut-ikut. Beda kalau anak ini sudah diajarkan tata cara sholat Nabi. Begitu bapaknya sholat kaget, aduh dia pikir oh ini bapaknya kayaknya ada apa-apa ini. Dia nggak kira kalau itu doa. Kenapa? Karena dia telah paham ilmunya. Maka lagi-lagi Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, la taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah melakukan sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya, yang kita belum pernah belajar tentangnya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati kita semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pada kesempatan yang mubarakah ini sekali lagi kita katakan sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan karena lupa rakaat, yaitu lupa rakaat, ragu-ragu di dalam sholat, meninggalkan kewajiban-kewajiban sholat, wajib-wajib di dalam sholat, atau terjadi penambahan atau pengurangan di dalam sholat. Maaf saja kerap kali kita ketemu di masjid-masjid ada imam, kadang-kadang dia lupa tapi dia tidak sujud sahwi. Kadang-kadang dia ragu-ragu, ini sudah 3 rakaat, ini sudah 4 rakaat, dia naik ke atas ke rakaat yang ketiga ditegur sama makmum. Subhanallah, dia balik lagi duduk, oh ya ternyata ini rakaat yang kedua, dia tasyahud awal. Setelah itu dia salam sudah habis. Ada juga kadang-kadang dan terjadi di tempat kita ya, di negeri kita ini ada orang sholat itu sholat taraweh yang 2 rakaat dia lakukan 1 rakaat saja. Setelah itu tidak ada lagi sujud sahwi dan tidak ada penambahan. Nah ini semua apa? Kembali kepada kurangnya ilmu tentang perkara sholat itu sendiri. Maka dari itu kita dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari, Abu Dawud, Muslim, Ibnu Majah, Ahmad, An-Nasai. Ya, na'am. Dari sahabat Abdullah bin Buhaina radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bihim ad-dhuhra faqama fi raka'atainil ulayain. Kata Abdullah bin Buhaina, suatu ketika Rasulullah sholat bersama para sahabat, itu sholat duhur. Sholat duhur. Sholat duhur itu berapa rakaat? 4 rakaat. Faqama fi raka'atainil ulayain. Maka Nabi berdiri di rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua tuh harusnya apa? Walam yajlis, beliau tidak duduk. Rakaat yang kedua tuh harusnya duduk tasyahud awal ya. Rakaat yang pertama selesai, rakaat yang kedua duduk tasyahud awal. 1 rakaat di dalam sholat itu mulai dari mana sampai di mana? Kalau dikatakan orang itu sholatnya 1 rakaat, 1 rakaat itu sampai dari mana sampai di mana? 1 rakaat dalam sholat itu dari takbir yang pertama, takbiratul ihram, sampai di bangkit dari sujud yang kedua. Nah, itu 1 rakaat. Jadi kalau ada orang dia sholat cuma sujudnya 1 kali, berarti itu belum 1 rakaat. Ya, sujudnya harus 2 kali sampai 2 kali, yaitu 1 rakaat. Nanti bangkit ke atas itu sudah rakaat yang lain. Sudah rakaat yang lain. Nah ini suatu ketika Rasulullah sholat bersama para sahabat, sholat duhur yang harusnya 4 rakaat.
tiba-tiba Nabi yang harusnya duduk di rakaat kedua untuk tahiyat awal, itu Nabi tidak tahiyat awal, tapi Nabi langsung berdiri ke rakaat yang ketiga. Faqaman nasu ma'ahu, maka orang-orang pun berdiri ikut Nabi. Hatta idza qadha shalah, sampai ketika hendak selesai sholat. Wantadharan nasu taslimahu, ya para sahabat yang tahu ini rakaat terakhir, mereka tunggu-tunggu mau salam. Nabi tahiyat akhir selesai, sahabat sudah tunggu-tunggu, ini nanti selesai tahiyat akhir salam. Walam, ternyata apa yang terjadi? Kabbara wa huwa jalisun wa sajada sajadataini qabla ayyusallima thumma sallama. Ternyata Nabi tidak salam, tetapi Nabi bertakbir dalam keadaan duduk itu, lalu beliau sujud 2 kali sujud sebelum salam, kemudian setelah itu salam. Nah, ini namanya sujud sahwi. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari hadis yang mulia ini ada beberapa pelajaran penting yang saya ambil, kita petik sama-sama, yaitu yang pertama, apabila seseorang lupa di melakukan tahiyat awal, maka dia harus sujud sahwi. Dia harus sujud sahwi. Yang kedua, tahiyat awal itu hukumnya di dalam sholat bukan rukun, tetapi tahiyat awal itu dia bukan rukun, sehingga meninggalkannya itu wajib untuk melakukan sujud sahwi. Nah, kalau seseorang sudah sampai dia lupa dari tahiyat awal dan dia sudah berdiri di rakaat yang berikut, lalu dia diingatkan, maka dia tidak boleh lagi balik duduk, tapi dia lanjut saja dengan catatan nanti dia sujud sahwi. Nah, kenapa? Ya karena berdiri di atas itu rukun, tahiyat awal itu bukan rukun. Jadi kalau seseorang sudah ada di suatu rukun, dia tidak boleh lagi kembali kepada yang bukan rukun. Ada orang lupa tahiyat awal, dia sudah berdiri di atas makmum, kasih ingat subhanallah, dia balik duduk lagi. Ini keliru, salah. Ya, keliru. Tapi ketika seseorang dia sudah sampai, dia sudah berdiri lagi di atas, dia lupa tahiyat awal, makmum ingatkan, dia tidak boleh duduk, dia harus peringatkan makmum supaya ikut dia, berdiri ikut dia. Nah, setelah itu dia harus sujud sahwi. Yang ketiga, sujud sahwi dalam kasus apabila seseorang lupa tahiyat awal, itu sujud sahwinya dilakukan sebelum salam. Sebelum salam, selesai tahiyat akhir, jangan salam dulu, takbir dulu untuk sujud sahwi. Allahu Akbar, sujud, Allahu Akbar, bangkit lagi, Allahu Akbar, sujud lagi, Allahu Akbar, bangkit lagi, baru salam. Sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Dalam kasus apabila seseorang lupa tahiyat awal. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Yang keempat, sujud sahwi itu ada 2 kali. Sujud sahwi itu 2 kali. Yang namanya sujud sahwi itu 2 kali, bukan 1 kali. Ya. Dan di dalamnya ada takbir. Seorang dia sujud itu dia takbir, dia bangkit dia takbir, dia sujud lagi dia takbir, dia bangkit lagi dia takbir. Nah, demikian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini berkaitan dengan pelajaran yaitu sujud sahwi. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.